Halo semuanya, jadi sebelumnya kenalin, namaku Alex. Dan di video kali ini aku mau ceritain nih tentang pengalaman nekat aku dan teman aku ke Bali, tapi pakai jalur darat. Nah, awalnya tuh kita lihat di TikTok, kayak menarik banget nih, dari Surabaya ke Bali cuman gak sampai 200.000. Kan kita tertarik banget kan. Nah, di TikTok kan enak, kayak liatnya, wih, enak ya, ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Nah, awal mula, disclaimer dulu ya, kalau aku dan teman saya itu bisa disebut content creator. Nah, ternyata kita juga ada job nih. Kita kan job di Surabaya ada, ternyata pas di Bali kita juga ada job. Jadi akhirnya kita ke Bali buat nambah-nambah relasi gitu. Nah, setelah itu kita akhirnya kayak hamin 2 minggu kita nyari temen juga buat ke Bali, buat videografer kita. Nah, setelah itu kita nemuin nih temen sing pas buat kita ke Bali buat rekamin kita. Kalau misal di istilahnya negara orang kan harus profesional ya, meskipun di Surabaya juga harus seperfect mungkin sih kontennya, tapi maksudnya di Bali gak enak juga kalau misal gak bawa orang buat videograferin kita. Nah, kita punya temen. Setelah itu kita buat grup, kita ngerancangin semuanya dari budget, terus nanti di sana nyewa spedboard dan lain sebagainya. Kita enak banget, lihat di TikTok kan kayak gampang banget, dari Surabaya ke Bali budget 200.000, cuman budget di bawah 200.000 udah bisa ke Bali. Nah, akhirnya kita rencanain, dan di hari, ya tepatnya di bulan Mei nih, kita langsung rencanain buat ke Bali. Kita pesen di Surabaya ke Ketapang, kalau nggak salah cuma 68.000 udah sampai Surabaya Ketapang. Nah, itu dari jam setengah 6 sampai jam setengah 1. Setelah itu kita nunggu itu, untungnya kita kan jejer 4, 1 gini, 2 gini, 2 gini di depan. Nah, untungnya kita pesen yang pojok-pojok deket jendela, dan satunya itu orang. Nah, kita itu dusel-duselan, jadi aku bawa, ya kayak kita itu seperti backpacker banget lah istilahnya, backpacker man banget. Jadi temanku ada yang bawa koper 1, terus ada yang bawa peralatan satu rangsel tuh kamera, dan satunya baju. Nah, aku bawa carrier nih, carrier yang tingginya segini, gak tahu beratnya berapa ya. Setelah itu kita ya enak menikmati perjalanan, tapi lama kelamaan kan capek, soalnya kan duduknya letter L kan gini, jadi kita gak bisa kayak sendennya tuh harus kayak tegak kayak militeran gitu. Nah, setelah itu kita kenalan, setiap orang kan banyak kan, kita ngelewatin stasiun gitu-gitu, jadi banyak orang yang pergi masuk, tapi cuma 1 orang, soalnya kita duduk di seatnya kan 4. Sampai di Ketapang tuh kita masih harus jalan lagi 10-15 menit buat menuju ke pelabuhannya buat ke Gilimanuk. Nah, itu tiketnya murah banget guys, jadi cuman 10.000 kalau nggak 9.000, nggak sampai yang 15-20.000, nggak, jadi sangat terjangkau. Tapi gak enaknya itu, habis kita masuk ke kapal, kita harus nungguin kapalnya itu penuh, baru kapalnya jalan atau nyebrang. Jadi untungnya kita orangnya sabar-sabar ya, jadi kita nunggu. Tapi ya agak pusing soalnya kok ombang ambing dan lama. Kan kalau di TikTok bilangnya cuman 1 jam ya kalau nggak salah. Lah, ternyata itu enggak, 2 jam 3 jam, soalnya nunggu penuh baru berangkat. Kalau misal nggak penuh ya udah nunggu dulu, baru kalau misal udah penuh baru berangkat. Nah, setelah itu kita nyampe nah kan udah enak nih di Bali nih, udah menuju ke ranah Bali. Dan untungnya temanku nih udah bookingin bis sehati. Jadi kalau di TikTok kan udah enak kan, kayak nanti kamu pakai kereta ini, terus nanti naik ini jam segini, terus nanti naik bis ini. Nah, bisnya tuh namanya Sehati. Itu murah banget kalau misal dipesan di online, dan kita bisa milih seatnya gitu. Jadi untungnya si temanku itu udah milih seat di depan banget, di belakangnya supir sama di kiri. Jadi soalnya kita berangkatnya kan 3 orang, jadi di ini supir,
ini temanku dan ini aku di sebelah sini. Nah, kita kan makanannya tuh habis di kereta sama di kapal, soalnya kan kita lama nunggu, kita belum makan siang. Setelah itu di bangku sebelah kiriku itu orang buka makanan, nggak tahu kayaknya ayam geprek atau apa, buka ini pas waktu kita lapar semua, pas buka cret langsung noleh semua. Dia enak makan gitu cuman ngeliatin. Soalnya kan kalau di bis kan nggak ada orang jualan makanan kan. Ya akhirnya kita cuman ya nunggu. Dan kalau di TikTok, lagi-lagi di TikTok itu cuman estimasi perjalanannya itu 4 jam gitu. Udah sampai terminal. Nah, ternyata estimasi perjalanannya itu 7 jam. Bayangin kita 7 jam duduk gini sambil habis tidur bangun dengan pemandangan yang sama di pinggir pantai yang belok-belok gini jalannya. Sampai bosen, akhirnya kita habis tidur bangun terus kan habis seperti kayak gini-gini. Itu kita akhirnya pusing tapi bisa nahan lah. Temenku ini gak bisa nahan. Ya istilahnya hamil. Jadi kayak gitu-gitu. Untungnya temenku itu care ya, anaknya care, jadi kita juga udah bawa peralatan yang antimo buat di perjalanan gitu. Langsung kita nyiapin kresek buat si temanku ini. Dia udah wis pengen pulang lah istilahnya lah. Akhirnya setelah 7 jam berjalan itu masih belum guys. Perjuangan kita masih belum berakhir. Udah sampai Bali emang 7 jam. Itu jam 9 malam. Jadi kita dari jam setengah 5 di stasiun sampai kita di jam 9 malam itu di perjalanan. Dan di terminal harus lagi pesen Grab ke lokasi. Nggak mungkin kan kita tidur di terminal. Untungnya di Bali ada Grab. Takutnya kan nggak ada Grab gitu. Kiranya kita nggak ada Grab, ternyata banyak banget Grab di Bali. Nah, setelah enak nih udah di Bali, ternyata masih macet lagi. Temenku itu udah sing mau pesen Gojek, udah aku gak mau naik mobil lagi, aku gak bisa, aku pusing dan lain sebagainya. Tapi dia bawa tas berat. Untungnya aku paksa, kalau nggak, soalnya perjalanan dari terminal ke Kuta itu adalah 1 jam setengah. Soalnya itu macet, soalnya banyak orang liburan juga. Itu kan lagi jam-jam liburan setelah aku lulus SMK kan, aku nekat ke Bali. Jadinya banyak banget orang sing pasti liburan ke Bali. Untungnya aku paksa juga dan akhirnya bisa istirahat di mobil, tapi sambil dibuka kacanya, soalnya kan udah pada mual pusing gara-gara bis itu. Itu sih pengalaman aku dari Surabaya ke Bali dengan kita yang tanpa orang tua, cuman anak yang lulus SMK langsung ke Bali sendirian dengan kita planning biasa. Tapi menurutku itu planning mateng banget, soalnya kita udah sampai Surabaya ke Bali dan sampai ke hotelnya dengan budget cuma 200.000. Tapi ya gitu, badan sakit semua dan lain sebagainya, ada sing masuk angin. Ya itu sih pengalaman paling menarik. Ya, kita bisa percaya sih TikTok. Kita kan soalnya hidup kita kan sebagian dari kita disetir ya sama FYP. Kalau ada FYP ini, ayo ke sana. Ada FYP ini, ayo ke sana gitu-gitu kan. Ya plus minus lah kita kalau lihat video di TikTok. Soalnya video di TikTok kan diringkas dengan baik supaya enak dilihat dan simple. Biar kita enak juga nerapinya. Dan itu aja sih pengalaman aku di Surabaya ke Bali. Dan enak, kita semingguan di Bali. Kita jadi kayak jobnya tuh muter-muter ke Bali. Jadi kita habis ke Kuta, Nusa Dua, kita kemana. Jadi kayak jelajahi pulau gitu. Tapi kita pakai sepeda motor. Jadi kemana-mana kita pakai sepeda motor. Nah setelah kita sampai hotel, temanku itu langsung buka Traveloka, langsung dia cari mana nih
pesawat Bali Surabaya. Akhirnya kita nemu dengan harga yang termurah. Gak tahu itu kenapa, padahal itu lagi high season atau lagi naik-naiknya, lagi banyak orang liburan dan lain sebagainya. Itu kita dapat di harga 398.000. Aku masih inget banget, kaget. Loh, Surabaya Bali yang biasanya 600.000, 500.000, kok bisa cuman dapat 300.000 itu loh. Akhirnya kita langsung pesen. Terus kita kan semingguan di Bali, jadi habis seminggu itu +1, jadi 8 harian di Bali. Kita langsung pulangin, langsung naik pesawat. Jadi ya itulah, percayalah, jalur udara lebih enak daripada jalur darat, tapi uangnya yang gak enak. Jadi sekian dari aku, terima kasih.